Halo guys, aku di sini. Jadi di sini kita akan bercerita tentang yang seram-seram lagi. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah. Karena apa? Karena di 1000 subscriber aku akan adakan giveaway. Baik, di sini aku ada tweet dari Twitter dari J Brian. Ya, nanti aku di sini kalian bisa baca ceritanya di situ. Dan di sini aku akan ceritakan kepada kalian 6 tempat mistis di Sumatera Barat. Apa aja? Tentunya kalian udah penasaran kan? Langsung aja yang pertama, yaitu ada yang paling ikonik di Padang, yaitu Jam Gadang. Siapa yang nggak tahu sama tempat wisata satu ini? Jam Gadang berada di kota Bukit Tinggi yang juga merupakan landmark kota itu sendiri. Didirikan pada tahun 1826 oleh arsitek bernama Yasin Duen Sultan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda bernama Rookmaker kepada controller atau sekretaris kota. Seiring berjalannya waktu, perubahan atap jam gadang berganti sebanyak 3 kali. Pada masa kolonial Belanda, atapnya berbentuk bulat, terdapat patung ayam jantan di atasnya. Seperti ini. Terus, pada masa penjajahan Jepang, atapnya berubah menjadi bentuk kelenteng yang terakhir kala kemerdekaan Indonesia diubah atapnya menjadi atap bagonjong, yang dimana atap bagonjong ini adalah simbol dari rumah adat Minangkabau. Dilansir dari Line Today, konon jam gadang hanya dibangun menggunakan bahan berupa putih telur sebagai perekat yang dicampur dengan kapur dan pasir putih. Lalu misterinya di mana? Bukankah tempat semegah itu terletak di tengah-tengah kota dan ramai penduduk? Jadi, menurut sumber yang aku baca dari berbagai situs web, misteri jam gadang terletak pada penulisan angka Romawi 4, namun di jam tersebut ditulis dengan garis 4. Tentu saja penulisan ini sangat aneh, karena pada dasarnya 4 akan ditulis dengan 4 pada angka Romawi, bukan garis 4. Usut demi usut, ada beberapa penjelasan dari penulisan tersebut. Ada yang beranggapan sebagai penunjuk jumlah korban yang meninggal kala membangun landmark tersebut. Ada pula yang mengartikan bahwa 4 adalah jam kematian dari 4 orang yang meninggal tersebut. Jadi misteri apa yang sebenarnya terjadi di penulisan jam gadang? Bagi kalian yang orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat, kalau lebih tahu tolong komen di bawah ya. Jam gadang ini buka setiap hari 24 jam, tapi kalau mau naik ke atasnya harus bayar. Aku sendiri kurang tahu sih berapa bayarnya, karena aku belum pernah naik. Tapi kalau ke sana udah. Yang kedua, langsung aja, yaitu lubang Jepang. Nah, kalau kemarin kita udah ngomongin lubang Jepang yang ada di Yogyakarta, nah di sekarang di Sumatera Barat juga ada yang namanya lubang Jepang. Nah, bagi kalian yang belum nonton lubang Jepang dan tempat 9 tempat horor di Yogyakarta, silakan kalian tonton terlebih dahulu ya. Di atas ini. Terus bagi kalian para wisatawan Bukit Tinggi, aku ceritakan tentang lubang Jepang di Bukit Tinggi. Jangan sampai kalian melewatkan objek wisata satu ini, lubang Jepang. Ya, diketahui bahwa lubang Jepang adalah sebuah terowongan atau bunker perlindungan para penjajah Jepang pada tahun kurang lebih 1942. Lubang Jepang juga salah satu saksi bisu dari kekejaman para tentara Jepang waktu itu. Keistimewaannya adalah lubang Jepang ini disebut sebagai terowongan terpanjang se-Asia, dengan total panjang mencapai 8 km dan memiliki 21 lorong kecil yang memiliki berbagai fungsi yang berbeda-beda. Lalu bagaimana sih seramnya lubang Jepang ini? Oke, langsung aja. Nah, hal yang paling sering disebut dan terdengar di telinga adalah sebuah ruangan. Ruangan itu disebut sebagai dapur. Tepatnya berada di sebelah penjara. Walau disebut sebagai dapur, namun ruang ini digunakan untuk mengintai oleh para tentara Jepang, dan ruangan ini adalah saksi paling kelam di lubang Jepang. Di dalam dapur terdapat 2 lubang, atas dan bawah. Bagian atas digunakan sebagai tempat mengintai dan bagian bawah digunakan sebagai tempat pembuangan mayat para Romusa. Di bawahnya terdapat sungai yang mengalirkan atau menghanyutkan para jasad Romusa tersebut. Lalu penjara. Dari namanya saja sudah terbilang seram. Penjara yang berada di sebelah dapur juga saksi dari kekejaman para tentara Jepang saat itu. Disitulah para Romusa dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Kita bisa mengambil kesimpulan doang kematian tragis yang mengesan dan juga tidak layak tentu saja akan meninggalkan bekas luka dan terkadang akan selalu menghantui. Kalian bisa masuk ke lubang Jepang ini dengan harga karcis 13-15 ribu untuk bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada Museum Lubang Tambang Basuro. Museum Lubang Tambang Basuro atau dikenal dengan Lubang Basuro, bagi kalian yang pintar sejarah jelas tidak asing dengan yang satu ini.
Ya, Lubang Basuro, yang dulunya merupakan sebuah tambang batu bara yang beroperasi pada tahun 1898, yang juga merupakan saksi bisu kekejaman para tentara Belanda. Mari kita menelisik ke sejarah terlebih dahulu. Dilansir dari wego.co.id, pada tahun 1858, seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, Gilgert, menemukan kandungan batu bara di sekitar Sungai Ombilin, Sumatera Barat. Penelitian dilanjutkan oleh RDM Verdem sekitar 10 tahun kemudian dengan hasil yang cukup mencengangkan. Daerah-daerah di sekitar sungai tersebut mengandung batu bara hingga kisaran puluhan juta. Baru pada tahun 1892 produksi pertambangan batu bara di Ombilin dimulai. Nah, pada mulanya penambang diambil dari penjara Sawalunto, namun banyak tahanan yang dibawa ke PD untuk menjadi pengangkut logistik dalam Perang Aceh. Mengingat kebutuhan tenaga kerja yang besar di daerah pertambangan, maka tahanan kriminal maupun politik di penjara Hindia Belanda dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali turut dipekerjakan. Hakim mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Sejak itu, buruh kerja paksa pertambangan disebut sebagai orang rantai. Nama Suro sendiri diambil dari nama seorang mandor yang bernama Suro. Beliau adalah sosok pekerja keras, tegas, dan juga disegani oleh para buruh dan masyarakat sekitar. Menurut yang dijabarkan di situs wego.co.id, lubang Basuro memiliki tinggi dan lebar sekitar 2 meter. Kedalamannya mencapai 15 meter dari permukaan tanah, dan total panjang lubang mencapai ratusan meter. Namun, karena proses pemugaran masih berlangsung, panjang lubang yang bisa diakses hanya sejauh 30 meter. Di beberapa bagian, pintu lubang yang menuju ke dalam lebih ditutup menggunakan teralis besi atau disemen rapat. Termasuk salah satunya yaitu tempat rongga pengorbanan, yang dulu digunakan untuk menaruh pekerja tambang yang sekarat. Well, kita masuk ke dalam kisah mistisnya. Jadi apa sih mistis dari lubang Basuro ini? Banyak saksi mata yang pernah menyaksikan kejanggalan di tempat ini. Beberapa di antaranya yaitu temannya Gibran ini, ya kan. Ia melihat sosok pekerja paksa yang leher, kaki, dan tangannya terikat oleh rantai, atau orang sekitar menyebutnya sebagai orang rantai tersebut. Tidak hanya itu, seorang petugas pemugaran tempat ini sempat menemukan sebuah tulang kaki yang dipercaya itu adalah salah satu tulang orang rantai. Niatnya ia menyerahkan kepada pihak museum untuk disimpan. Namun beberapa hari setelahnya, petugas tersebut mengaku didatangi oleh pemilik tulang tersebut melalui mimpinya. Nah, orang tersebut meminta agar tulang tersebut dimakamkan secara baik sesuai dengan syariat Islam. Langsung aja yang keempat, yaitu ada Bukit Tambun Tulang. Nah, maaf ya, tempat ini hanya sedikit informasi yang aku dapat dari viva.co.id tanpa ada dikurangi atau ditambah. Nah, Bukit Tambun Tulang ini juga kisah legenda yang bertempat di jalan yang menghubungkan kayu tanam dengan padang panjang melintasi Bukit Barisan. Konon dulu kala terdapat sebuah bukit yang penuh dengan tulang belulang manusia. Kisah ini menceritakan sulitnya orang dari pesisir untuk menuju pusat negeri Minangkabau karena harus mendaki bukit. Kemudian dirampok dan dibunuh di sebuah bukit yang dinamakan Tambun Tulang. Namun sampai hari ini belum ada penelitian arkeologi atau sejarah atas mitos ini. Legenda Bukit Tambun Tulang ini kemudian banyak menjadi inspirasi kisah fiksi. Terus yang kelima ada Danau Singkara. Itu yang satu ini tentu cukup membuat aku berpikir dalam karena berjibun analisa yang dilakukan pada tempat ini. Salah satunya adalah Danau Singkara ini berada di Kabupaten Solok, yang merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba yang berada di Pulau Sumatera. Menurut cerita, danau yang juga merupakan hulu Sungai Batang Ombilin ini dulu merupakan sebuah laut. Namun karena terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, air tersebut menjadi surut hingga saat ini dikenal dengan Danau Singkara. Soal keindahan sudah tidak dilakukan lagi. Makanya Singkara dijadikan International Fun by Danau Singkara atau disebut dengan Tour de Singkara. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang mistisnya Danau Singkara ini. Konon danau ini setidaknya akan menelan korban jiwa pada tiap-tiap tahunnya. Anehnya, korban jiwa yang jatuh bukanlah dari warga sekitar, melainkan dari luar daerah Singkara. Menurut orang tua dulu, di Danau Singkara terdapat sebuah sungai yang arusnya tidak dibilang sangat deras sekali, dan konon terdapat pula kehidupan goib di sana. Jadi, kalau lebaran bertepatan di hari Jumat, masyarakat Singkara pada umumnya menghindari danau tersebut. Sebab dengan dipastikan kalau hari itu akan terjadi sebuah peristiwa besar yang mengakibatkan korban berjatuhan. Kenapa demikian? Kata salah satu orang pintar di sana, jika lebaran jatuh pada hari Jumat, maka di sana mereka makhluk-makhluk gaib ini pada merayakan pesta, guys. Jadi perayaan-perayaan tersebut jadi
para makhluk-makhluk gaib tersebut tidak ingin diganggu pada saat mereka pesta. Ya iyalah, masa manusia aja kalau pesta nggak mau diganggu ya kan, apalagi hantu atau makhluk-makhluk gaib. Makanya masyarakat sekitar akan menghindari danau jika lebaran jatuh pada hari Jumat. Selanjutnya dilansir dari Kompas Jana, pernah terjadi pada tahun 80-an di mana saat itu terjadi peristiwa tenggelamnya salah satu kapal di Danau Singkara bertepatan dengan hari lebaran Jumat. Semua penumpang yang ada di kapal tersebut meninggal karena kapal tersebut telah mengganggu acara pesta yang dilakukan oleh para orang-orang gaib tersebut. Namun anehnya, jika di dalam kapal tersebut ada warga Singkara, maka warga itu akan selamat dan tidak ada yang tewas pada saat terjadi tenggelamnya kapal tersebut. Ada 5 orang warga Singkara dan semua warga Singkara tersebut selamat. Selamatnya para warga Singkara di danau tersebut menurut cerita kakek-kakek terdahulu bahwa Danau Singkara memang tidak bisa menerima mayat dari warga Singkara itu sendiri. Lagi cerita lainnya, pernah juga terjadi peristiwa pada kurang lebih 10 tahun yang lalu di mana saat itu persis lebaran pada hari Jumat, di mana ada sebuah mobil travel terjun ke Danau Singkara dan mayat penumpang di mobil travel itu tidak ditemukan. Menurut para orang pintar, mobil travel itu telah mengganggu aktivitas makhluk gaib yang pada saat itu sedang melaksanakan pesta. Pada saat itu terjadilah tawar-menawar antara orang pintar dengan pimpinan makhluk gaib. Mungkin orang pintar di sana negosiasi, tolong dong para itunya ditemukan, jangan diambil gitu ya kan. Dimana masyarakat meminta agar penumpang yang tenggelam di danau tersebut segera ditemukan. Sebab kejadian mobil travel tenggelam itu sudah akan mencapai 1 bulan tak kunjung ditemukan. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara orang pintar dengan makhluk gaib tersebut dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Singkara. Setelah persyaratan dipenuhi, keesokan harinya jenazah korban penumpang travel mengambang dan ditemukan oleh warga. Mistis banget ya kan. Nah, yang terakhir tentang Danau Singkara ini, ada terowongan penghubung Singkara dengan Maninjau. Ada sebuah cerita yang beredar di mana ada seseorang yang tenggelam di Danau Singkara. Mungkin lebih tepatnya menghilang di Danau Singkara. Ketika ditemukan, jasadnya ditemukan di Danau Maninjau. Bagaimana bisa guys? Tapi penjelasannya secara ilmiah adalah memang pada dasarnya terdapat terowongan PLTA di danau tersebut. Pertanyaannya, kapan terowongan PLTA ini dibangun? Sedangkan jarak Singkara menuju Maninjau mencapai kurang lebih 92,7 km. Ditambah lagi bahwa terowongan PLTA ini hanya sepanjang 19 km. Lantas bagaimana jasad yang berada di Singkara bisa sampai ke Maninjau? Semua kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa diceritakan di Danau Singkara ini, tapi entar kalian bosen, jadi ini aja udah sampai ke 15 menitan. Bagi kalian yang mau baca silahkan kunjungi liputan6.com misteri terowongan rahasia Danau Singkara atau Danau Maninjau. Nah, tempat yang keenam yaitu adalah Hotel Ambacang. Hotel Ambacang atau sekarang dikenal sebagai Hotel Aksana, sekilas dilihat dari luar hotel Aksana tidak ada seram-seramnya, bahkan membuat betah para laki yang bertandang di sana. Hotel Aksana adalah sebuah hotel yang dulunya bernama Ambacang. Ya, diganti. Perubahan nama itu dikarenakan hancurnya Ambacang akibat gempa besar yang melanda Kota Padang waktu itu. Tidak banyak yang bisa ditulis dari tempat ini, namun aku akan memberikan sedikit gambaran atau fakta dari hotel ini. Ini aku kasih foto-fotonya. Kasian banget kan. Informasi didapatkan dari pekerja di hotel tersebut. Jadi malam itu setelah ia selesai mengerjakan tugas dan pekerjaannya, sebut saja si A mendengar suara teriakan perempuan meminta tolong. Tidak hanya sekali, bahkan hampir tiap malam ia mendengar hal itu. Selain meminta tolong, ia juga sering mendengar suara rintihan. Ia sadar bahwa ia bekerja di kuburan tanpa nama. Namanya cari duit, ya harus kuat. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan sosok perempuan berambut panjang yang setengah wajahnya rusak. Kejadian di Ambacang begitu membekas di masyarakat Kota Padang. Melihat videonya saja kita mantaskan mata betapa pedihnya saat kejadian. Oke guys, jadi itu tadi adalah 6 tempat-tempat mistis yang ada di kota Sumatera Barat. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena di 1K subscriber aku akan adakan giveaway bagi kalian semua. Sampai jumpa.